semuanya, perkenalkan saya Ica Florentika Sagala. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang ada di samping saya. Opung, boleh perkenalkan namanya? Boleh. Saya namanya Mangantar Sedangkan, udah umur 70 tahun. 70 tahun. Berarti Opung tahulah kan sedikit mengenai masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Yang tahu saya tahu. Oke. Jadi Pung, apa yang Opung ketahui pada masa itu? Pada masa Soekarno. Soekarno, iya. Pada masa itu, disitulah kemerdekaan Indonesia yang pertama. Disitulah penjajahan mulai diusir dari Indonesia. Mulai dari situ termasuklah mulai ada undang-undang negara kita, negara Indonesia. Karena itu makanya sampai sekarang kita udah jadi merdeka. Nah, tapi dalam masa waktunya masih Soekarno, terjadilah di situ di antara partai politik yang ada perbedaan, jadi terjadi G30S, PKI. Memang dalam waktu itu, waktu kejadian G30S sangat ngeri. Karena semua masyarakat tertindas. Ada juga yang nggak tahu-tahu politik, ada yang masuk di situ tetap juga tertindas. Jadi karena itu makanya memang ada kengerian pada waktu itu. Bahkan jenderal pun dulu-dulunya ada yang langsung dikubur. Nah, itulah masalah-masalah dalam waktu pemerintahan Soekarno. Menurut Opung, pada masa itu bagaimana Insinyur Soekarno itu? Cara dia memimpin negara ini bagaimana? Waktu Insinyur Soekarno? Ya. Memang kalau dalam waktu itu, dalam pemerintahan namanya baru merdeka, memang udah bisa dibilang udah termasuk luar biasa. Namanya baru-baru merdeka kan semua mau dipikirkan. Bukan cuma istilahnya undang-undangnya, masyarakatnya pun dipikirkan. Bagaimana supaya bisa mandiri. Nah, dalam pertanian pun umpamanya bisa orang-orang yang di kampung-kampung bisa jadi mandiri. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya dulunya bagaimana dalam penjajahan sangat ngeri. Sedangkan waktu dalam G30S sangat ngeri juga. Karena kalau udah ada suara-suara senjata, semua orang lari ke hutan. Ada yang ke umpamanya masuk lubang, ada dibilang hari itu dibikin lubang. Disitulah kejadiannya. Setiap rumah ada lubang itu dibikin itu. Masuk lubang. Untuk bersembunyi, Bang? Untuk bersembunyi katanya, tapi kita nggak tahu lah bagaimana apanya itu. Nah, jadi gitulah dulunya. Apanya? Dari situlah di waktu masa G30S disitulah pergantian. Ke Orde Baru. Ke Orde Baru. Oke, Bung, hanya itu saja, Bung. Oke. Baik teman-teman, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekarang saya bersama narasumber saya yang kedua, yaitu Pak Pardamaian Sagala. Baik Pak, saya ingin menanyakan tentang apa yang Bapak ketahui pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa bangsa Indonesia baru merdeka. Jadi negara ini dibentuk awal mulanya sangat susah. Negara sampai dibikin, kalau nggak salah itu ceritanya dari yang Bapak
ketahui dari baca, ya, untuk perusahaan negara yang ngasih istilahnya pinjaman ke negara supaya bisa berdiri negara ini. Terus nah, negara ini terjadilah apa namanya, saya sudah itu kan mulai merdeka Indonesia, orde lama merdeka Indonesia adalah pemberontakan lagi, pemberontakan G30 SPKI yang yang memakan korban 7 jenderal ya, kayak itu. Jadi masa mulai mengalami krisis apa ini negara ini lagi, banyak gejolak. Habis itu terjadilah sistem pemberontakan itu kan, diambil angkatan darat adalah apa ya, negara ini setelah naiknya Soeharto zaman beralih lagi apa ke orde baru. Nah, jadi kalau waktu cerita ya bapak belum lahir dulu kan, kalau orde lama itu memang kayak mana, memang agak susah. Orde lama itu banyak orang katanya kelaparan, bapak punya ceritanya, tapi mungkin nggak semua kelaparan kan. Tapi masa pemerintah orde lama itu juga baik sebenarnya, baiknya kita juga karena juga negara baru akan merdeka kan. Cuman dia ada dari situ apa namanya partai komunis itu yang bikin kacau di orde lama itu. Makanya terpilihlah presiden kita, Presiden Soekarno, diasingkan lah. Jadi disitulah kayak tahanan politik lah bapak proklamator kita itu, Insinyur Soekarno. Nah, itulah ceritanya terjadi orde lama pilihannya ke orde baru. Sekarang orde apa namanya sekarang? Reformasi lah toh. Itu. Nah, itulah yang bapak ketahui. Oke. Baik, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya sekarang bersama narasumber saya yang ketiga, yaitu Bang Hansen Sagala. Untuk abang, apa yang abang ketahui mengenai masa orde lama? Yang saya ketahui tentang orde lama ialah selama kepemimpinan Soekarno berlangsung banyak kejadian banyak kejadian dan ketakutan di masyarakat. Contohnya di 30 PKI banyak yang membunuh, banyak yang korban, yaitu jenderal, dan ketakutan masyarakat yang lain yaitu kemiskinan serta krisis ekonomi. Baik, cuma itu saja dari abang. Ya. Oke, penjelasan dari Bang Hansen mungkin sedikit, tetapi pada intinya di masa itulah banyak terjadi guncangan pada masyarakat, yang dimana adanya krisis ekonomi serta masyarakat mengalami ketakutan dan ada beberapa jenderal yang terbunuh. Mungkin hanya dari kami, terima kasih.